Halo, good morning teman-teman. Kita lanjutkan ke TOEFL exercise skin 9 to 12 ya. Kemarin kita sudah bahas 3 soal, tapi kita bahas sedikit supaya videonya nggak tiba-tiba loncat langsung nomor 4 gitu ya. Kita mulai lagi dari nomor 1 sedikit. Di situ nomor 1 kalimatnya berbunyi dolphins form extremely complicated allegiances and continually change. Di situ kalimatnya diawali oleh subjek dolphins dengan kata kerja form. Berarti setelahnya itu tidak butuh lagi gitu ya, karena komposisi utama dari sebuah kalimat yaitu subjek dan verb sudah ada dalam kalimat ini, setelahnya tidak butuh itu lagi gitu ya. Kita bisa lihat misalkan kata N di sini berarti menyambung gitu ya. Menyambung dari mana? Apakah ada subjek dan verb lagi gitu ya dalam opsi? Karena kan di situ ada N. N di sini apakah gitu ya menyambungkan antara dolphins dolphin forms and bla 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 bla. Berarti karena dolphin forms itu subjek dan verb, berarti setelah and ini ada subjek verb lagi gitu ya. Kalau di sini dalam opsi tidak ada kalimat yang subjek dan verb. Adanya seperti ini misalkan yang opsi C, Emiris itu bisa jadi subjek, kemudian ada kata kerja are, tapi ada that di tengahnya. Berarti tidak memenuhi syarat gitu ya. Berarti kata hubung N di sini dalam soal, dalam kalimat tidak menghubungkan dolphins form. Ini agak sedikit susah blok-bloknya. Oke, berarti kata hubung N di sini bukan untuk menghubungkan antara subjek dan verb seperti dolphin form dengan subjek verb lain. Ya, karena dalam opsi tidak ada. Kita kan hanya bisa memilih yang ada dalam opsi. Gitu. Jangan kita malah buat jawaban sendiri. Kemudian pilihan lainnya adalah dia menghubungkan antara sebelum N dengan sesudah N. Contohnya di sini ada, bukan contohnya, dalam kalimat berbunyi extremely complicated allegiances. Ini adalah noun phrase, gitu ya, kata frase kata benda. Kata bendanya allegiances, kemudian ada kata sifat complicated, ada adverb atau kata keterangan extremely. Apakah gitu ya setelah N ini harus juga diikuti noun phrase gitu? Kita lihat. Dalam opsi tidak ada noun phrase. Gitu. Jadi tidak ada lagi adverb, adjective, dan noun. Sehingga tidak ada frase di situ. Sehingga kemungkinan gitu ya, karena tidak ada frase, kata N di sini hanya menghubungkan kata benda allegiances dengan kata benda lainnya. Di sini ada kata enmities gitu ya. Berarti allegiances and enmities yang A gitu atau yang allegiances and enmities yang C. Tinggal kita pilih yang mana, apakah butuh are atau tidak. Nah, dalam kalimat itu setelah bagian yang hilang ada change. Change di sini bisa kata benda, bisa kata kerja. Tapi dia diawali kata continually. Ingat yang akhiran li seperti continually atau extremely dalam kalimat ini, keduanya itu adalah adverb. Sehingga itu adverb itu bisa memberi keterangan pada kata kerja. Adverb tidak bisa memberi keterangan pada kata benda. Jadi change di sini adalah kata kerja. Kalau kata kerja change yang merupakan kata dasar, gitu ya, dia tidak membutuhkan are. Karena kalau are seperti yang dalam opsi C, itu harus diikuti kata kerja verb ing atau verb 3. Jadi antara change, ada D di belakangnya, atau changing. Ya, sehingga jawaban yang memungkinkan adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 2. Scientists are now beginning to conduct experiments on bla 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 trigger different sort of health risk.
Di situ bagiannya hilang. Kita kalau filling the blank ya 15 pertama sebenarnya cukup fokus pada blanknya gitu ya. Kita lihat kata-kata sebelum dan sesudahnya. Di situ sebelum bagiannya hilang ada kata on. Setelahnya ada kata trigger. On itu preposisi, trigger bisa jadi pemantik dalam pistol gitu ya, ataupun kata kerjanya ketika kita memantik si pistol tersebut. Nah, kalau ada on, kemudian ada seperti ini gitu ya, kata benda atau kata kerja gitu, berarti kita coba taruh taruh opsi-opsi ke dalam blank tersebut. Kenapa kita melakukan itu gitu ya, cara yang paling efektif karena di awal kalimat sudah ada kata scientist, kemudian ada are. Berarti scientistnya ini tidak diawali kata-kata lain, tidak ada preposisi dan lain-lain gitu ya, dia adalah kata utama. Ini berarti adalah subjek dari kalimatnya. Ingat gitu ya, subjek dari kalimat 99% biasanya ditaruh di awal kalimat. Scientist yang merupakan kata benda jamak plural noun diikuti oleh kata kerja are. Berarti dia sudah oke gitu ya, sudah ada subject verb agreement di situ. Jadi kita tinggal memastikan opsi yang kita taruh dalam blanks itu tidak membuat kalimat ini jadi salah karena dia sudah komposisi utamanya sudah terpenuhi gitu. Yang tinggal kita misalkan metode yang bisa kita terapkan adalah eliminasi gitu dengan menaruh masing-masing opsi pada bagian yang hilang. Kalau yang opsi A, on noise pollution can. Di situ opsinya diakhiri kata can. Models. Models di sini diikuti harusnya oleh kata kerja. Di situ ada kata trigger. Bisa gitu ya. Can models diikuti kata kerja verb satu, kata dasar trigger. Berarti noise pollution-nya menjadi subjek bagi kata kerja can trigger. Tetapi karena ada on di situ, menjadikan noise pollution sebagai object of preposition yang tidak bisa jadi subjek. Tuh, berarti yang opsi A salah. Kita taruh opsi B. On that noise pollution trigger. Ini kita perhatikan noise pollution-nya atau pollution-nya saja deh. Pollution di situ tidak ada S-nya ya. Mau dia uncountable ke, mau dia kalau countable harus ada N-nya kan kalau jamak. Sorry, harus ada S-nya kalau dia jamak. Triggernya, karena ini tidak ada S, triggernya berarti yang harus ada S-nya. Di sini tidak ada. Maka opsi B itu juga tidak bisa ditaruh di situ. Karena harusnya kalau noise pollution jadi subjeknya, triggersnya harus ada S-nya. Sama juga seperti opsi C ya. Kita tidak perlu hiraukan, Mbak. Kita langsung loncat ke yang D. Di situ ada opsinya diakhiri kata can. Tadi ketika kita bahas opsi A, bisa nih can trigger ya. Karena model can harus diikuti kata kerja dasar trigger. Tinggal kita lihat depannya. Tadi kan sebelum blanks ada kata on. Kemudian opsi D diawali oleh how noise pollution can. Adanya how di situ itu seperti menjadi penawar gitu ya. Tadi kan on adalah preposition. Kata benda setelah preposition itu menjadi object of preposition. Yang mana kata benda tersebut kehilangan kemampuannya untuk jadi subjek. Tetapi how di sini menjadi seperti penawar gitu ya. Yang tadinya noise pollution berada di belakang on tidak bisa lagi jadi subjek gitu, tapi dengan adanya how dia jadi bisa lagi. Sehingga nomor dua adalah jawabannya yang D. Jadi on how noise pollution can. Jadi how-nya on-nya itu object of preposition. Ya, itu menjadi noun phrase sampai trigger. Tuh, bukan hanya bukan hanya object of proposition dari kata benda saja noise pollution, tapi adanya how di situ menjadikan how noise pollution can trigger different sorts of health risk itu menjadi noun clause
yang posisinya dalam kalimat ini sebagai object of preposition. Jadi yang object of preposition itu bukan hanya noise pollution-nya, tetapi noun clause-nya keseluruhan. Sehingga jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 ya. Di Apollo Astronauts ini kita biar cepat gitu, jangan baca semuanya. Kita cukup baca sekitaran bagian yang hilang. Di situ awal kalimatnya adalah di awal kalimatnya ada di Apollo 11 astronauts. Ini tidak ada preposition di depannya, berarti ini adalah subjek dari kalimat ini. Kemudian setelah blanks langsung diikuti of the earth inhabitants. Kemudian ada witness kata kerja. Nah, apakah kata kerja ini ikut ke depannya? Artinya kata kerja untuk yang mana gitu ya. Kalau kita lihat the earth's inhabitants diawali preposition of. Berarti witness di sini bukan kata kerja untuk ini. Karena the earth inhabitants adalah object of preposition yang tidak bisa jadi subjek. Kemudian kita lihat setelahnya ada lagi kata benda ya. The famous first moonwalk itu di situ diawali yang ini ya, diawali preposition on. Sehingga sama juga dia tidak bisa jadi subjek karena dia diawali on preposisi sehingga menjadi object of preposition. Kemudian ada kata kerja were. Nah, were di sini itu menjadi kata kerja yang mana gitu ya. Apakah ke astronaut atau ke yang lain. Nah, kalau di sini kalau ke di inhabitants kan dia nggak bisa jadi subjek. Begitu juga dengan moonwalk ya. Berarti kita harus pilih kata kerja, pilih opsi yang ada kata kerjanya untuk di Avalon noun astronaut dan ada juga subjek gitu. Kata kerja dan subjek di dalamnya. Karena ada dua, berarti kemungkinan juga butuh konektor. Ya, kita lihat di sini opsi yang A itu hanya whom. Ini belum ada kata kerjanya atau subjeknya. Berarti belum bisa. Kalau kata kerja kan tadi udah ada witness sama were ya. Berarti sebenarnya tidak butuh kata kerja lagi di sini. Hanya butuh konektor dan subjek gitu. Nah, whom di sini tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Tidak bisa berperan ganda gitu ya. Kenapa? Karena dia langsung diikuti of. Whom of itu tidak bisa. Of-nya harus menjelaskan apa dulu. Jadi of the earth inhabitants-nya itu harus, kan ini kan of itu dari ya. Nah ini darinya itu dari apa? Tidak bisa langsung pakai konektor dan subjek yang difungsikan oleh satu kata yang berperan ganda itu tadi. Karena kita harus tahu darinya ini dari apa. Yang bisa itu contohnya yang B. Jadi kalimatnya nanti berbunyi, the Apollo 11 astronaut whom millions of the earth inhabitants witness on the famous first moonwalk. Jadi millions-nya di sini itu menjadi millions of the earth inhabitants witness. Witness-nya kata kerja witness menjadi kata kerja untuk subjek millions. Sehingga kata were menjadi kata kerja untuk subjek di Apollo 11 astronauts. Kalau yang C, were some, nanti kalimatnya belum ada konektornya. Karena kan tadi ada dua subjek, dua kata kerja, harus ada konektornya dong. Kalau hanya were some itu belum ada konektor. Kalau yang D, whom some were of the. Nah, di sini berarti some were of the itu tidak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena some-nya itu harusnya jadi kata kerja untuk witness. Kalau ada were di situ, berarti some-nya itu menjadi kata kerja untuk were, bukan untuk inhabitant lagi. Sehingga
bukan untuk witness lagi gitu. Jadi ada double verb di situ. Sehingga yang bisa hanya yang B. Kita lanjut ke nomor 4. At the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence, serve as the basis of modern IQ test. Nah, di sini di awal kalimatnya ada at the end. Ada preposition at, berarti the end itu bukan subjek ya, tidak bisa jadi subjek. Apalagi of the 19th century ada of-nya juga tidak bisa. Berarti subjeknya itu setelah koma, yaitu Alfred Binet. Kemudian dia diikuti oleh kata kerja developed. Nah, ini sudah ada nih komposisi utama dari sebuah kalimat. Tuh ada subjek Alfred Binet, ada kata kerja developed. Tinggal kita isi yang paling tepat itu yang mana gitu ya. Setelah bagian yang hilang ada served. Ini kata kerja nih. Berarti kata kerjanya ada dua dalam kalimat ini. Ada developed, ada served. Berarti kemungkinannya antara ada konektor di situ, subjeknya satu yaitu Alfred Binet, atau ada konektor dan subjek lain. Sehingga kalimat ini memiliki dua subjek, dua kata kerja. Nah, kalau yang has itu berarti belum ada subjek untuk kata kerja has served. Kenapa? Karena for itu kan tidak bisa jadi subjek. Kemudian kalau a test for measuring intelligence has served. Berarti a testnya ini harus jadi subjek bagi has served. Padahal a test di sini merupakan objek bagi kata kerja developed dan subjek Alfred Binet. Berarti yang A tidak bisa ya. Kemudian kalau yang B, ya ada subjek it, ada kemudian kata kerja has untuk melengkapi served. Bisa seperti itu, tetapi antara dua subjek, dua kata kerja ini belum ada konektornya. It tidak bisa berperan ganda, berarti opsi B juga tidak bisa kita pilih. Salah, masih salah gitu ya. Nah, apakah yang N? Kita lihat, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence and served as the basis of modern IQ test. Kalau N yang kita pilih, berarti yang served as the basis of modern IQ test adalah Alfred Binet. Karena adanya N di situ menghubungkan kata kerja developed dengan kata kerja served untuk subjek yang sama, yaitu Alfred Binet. Padahal yang menjadi basis dari tes IQ modern itu bukan Alfred Binet-nya, tetapi a test-nya. Karena setelahnya ini, setelah a test itu merupakan adjective clause gitu ya untuk objek a test. Bukan untuk kata kerja Alfred Binet. Karena ingat, adjective clause itu atau klausa kebanyakan gitu ya, hampir semuanya selalu ngekor atau ngikutin kata yang dia jelaskan. Jadi selalu nempel. Nah, ini kan nempelnya dengan tes ya, bukan dengan Alfred Binet. Berarti yang C juga salah. Berarti tinggal yang D. Nah, D ini benar. Kenapa? Karena which itu bisa berfungsi ganda, jadi konektor dan juga jadi subjek. Kemudian has-nya menjadi has served. Kalau seperti ini berarti menerangkan a test. Konektornya which itu menjadi konektor antara dua klausa, bukan antara dua kata kerja develop dengan served. Gitu. Berarti nomor 4 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 5. Bla 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 have at least 4 hours of hazardous material response training is mandated by federal law. Di sini kalimatnya diawali oleh kata yang hilang, kemudian ada kata kerja have,
Dan ada lagi nanti is. Ini yang mana yang jadi kata kerja utama, gitu ya. Kita lihat kalau seperti ini, di antara have dengan is itu tidak ada konektor. Berarti have dan is tidak bisa mengikuti satu subjek yang sama. Tinggal kita pilih, berarti salah satunya itu harus jadi anak kalimat. Karena hanya satu yang bisa jadi induk kalimat. Kita lihat, kita taruh saja masing-masing opsi. Kalau yang A, all police officer have at least. Jadi all police officer di sini jadi subjek untuk kata kerja have. Tapi karena tidak ada konektor dalam kalimat ini, maka all police officer tidak bisa jadi subjek untuk kata kerja is mandated. Berarti yang A masih salah. Kemudian yang B, all police officer must have at least. Bisa. Adanya have di situ tidak jadi masalah untuk kata kerja have di sini. Kata kerja must tidak jadi masalah untuk have karena must itu modals, have-nya kata dasar. Bisa gitu. Tapi untuk yang belakangnya must is mandated. Ini tidak ada konektor dan juga harusnya is-nya tidak lagi verb be is, tapi bisa langsung be. Must be mandated gitu ya. Tapi balik lagi tidak ada konektor, ini juga masih salah. Kemudian kita lihat yang C, that all police officer have at least 4 hours of hazardous material response training is mandated. Munculnya kata that di sini menjadikan opsi C itu konektor that gitu ya. Jadi dia jadi punya konektor. All that police officers-nya jadi subjek untuk kata kerja have yang mana that all police officer have itu menjadi noun phrase yang berfungsi dalam kalimat ini sebagai subjek dengan kata kerja is. Jadi police officers di situ tidak menjadikan kata kerja yang mengikutinya harus are. Karena dia dibungkus oleh konektor that. Sehingga kata kerjanya benar is. Verb yang digunakannya benar is. Jadi nomor 5 jawabannya yang C. Tapi kalau belum yakin kita lihat yang D. For all police officer itu for di situ menjadikan all police officer object of preposition karena for adalah preposition sehingga dia tidak bisa lagi jadi subjek. Kemampuan dia jadi subjek hilang karena berposisi sebagai object of preposition. Malah kalimatnya jadi salah, masih kurangnya tak jadi tambah banyak kalau kita pilih yang D. Jadi yang betul sudah yang C ya. Kita lanjut. Aduh, kejauhan scrollnya. Kita lanjut nomor 6. Kalimatnya di situ berbunyi a cloud reservoir of negative charge extends upward from the altitude at bla 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 the freezing point. Di situ kalimatnya diawali a cloud reservoir. Kemudian ada of negative charge. Kemudian ada extends. Extends sendiri adalah kata kerja. Kata kerja ikut ke yang mana? Kalau yang negative charge tidak bisa jadi subjek karena dia diawali preposition of. Kemudian berarti extends di sini merupakan kata kerja untuk subjek a cloud reservoir. Jadi a cloud reservoirs extends gitu ya upward from altitude at bla 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 the freezing point. Di situ berarti masih kurang apa gitu ya. Kita lihat. At itu adalah preposition. Kalau yang opsi A kita taruh situ berarti temperatures di sini tidak bisa jadi subjek karena diawali oleh preposition. Salah gitu ya. Kemudian kalau yang B, heat temperatures the freezing point, berarti ini juga
Masih salah. Kenapa? Karena hit di situ uh, bisa jadi kata benda, bisa jadi kata kerja gitu ya. Tapi temperatures itu tidak bisa jadi kata kerja. Dia harus kata benda. Maka ini sudah salah gitu ya. Seperti terbalik dari opsi A. Jadi posisinya dibalik seperti ini menjadikan uh, kalimatnya sangat kacau balau gitu ya. Tidak bisa kita taruh di situ. Kita taruh yang C coba. Which temperatures heat di sini at which temperatures hit the freezing point. Ini adalah kalimat yang bisa. Kenapa bisa? Karena seperti tadi kita bahas di nomor 2 ya, at-nya adalah preposition. Kemudian ada salah. At which temperatures hit the freezing point. Adanya which di situ yang berfungsi sebagai konektor menjadikan temperatures-nya bukan lagi object of preposition dari preposition at, tetapi at which temperatures hit itu menjadi object of preposition gitu ya keseluruhannya dengan which temperatures hit-nya itu adalah noun clause. Bukan lagi subjek kata kerja yang jadi object of preposition tapi noun clause yang jadi object of preposition. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C karena kalau yang D ini hanya dibalik saja ya. Jadi tidak bikin kacau lagi gitu. Karena kalau at which heat temperatures the freezing point jadi tidak ada kata kerjanya situ. Karena heatnya jadi subjek. Jadi kata benda di situ. Kita lanjut ke nomor 7. Kalau seperti ini kita langsung ke bagian yang hilang. Di situ yang hilangnya ada protection law, environmental protection laws whenever bla 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 visible. Whenever adalah konektor ya, berarti kalimatnya akan terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama adalah subjeknya Samson, kemudian kata kerjanya developed. Samson developed a plan, ya. A plan-nya jadi objek di situ, tapi tidak perlu kita perhatikan. Sudah ada Samson developed, kemudian ada whenever. Tinggal kita lihat yang mana gitu. Apakah is saja, has atau it has. Kalau it has visible itu masih salah ya. Yang ini masih salah karena visible-nya adalah adjective, maka harusnya tidak pakai has, harusnya pakai verb be gitu ya. Bisa has tapi harus ada been-nya. Has been. Kalau yang has juga masih salah. Kalau is itu berarti whenever is visible. Belum ada subjeknya. Whenever di situ tidak bisa berfungsi ganda sebagai konektor dan subjek. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan protection law. Tidak menjelaskan environmental protection law. Tapi menjelaskan plan ya. Jadi tidak menjelaskan yang langsung dia ikuti, makanya tidak bisa berfungsi ganda. Konektor dan subjeknya diwakili oleh whenever ya, tidak bisa. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Whenever it is visible. Jadi dia adalah adverb clause penanda waktu. Kemudian kita lanjut nomor 8. Bla 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 will be carried in the next space. Jadi will be carried-nya adalah verb. Kemudian ada kata kerja lagi has not yet been announced. Kata kerja lagi. Tidak ada konektor di antara will be carried dengan has not yet been announced. Berarti salah satunya itu adalah
eh, kata kerja untuk anak kalimat, salah satunya untuk induk kalimat. Tinggal yang mana. Ya, kalau seperti ini, biasanya gitu, seperti contoh-contoh tadi yang kita temukan, nomor 5 misalkan, itu yang kata kerja yang terakhir gitu adalah kata kerja utama. Karena dia mengikuti noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Sehingga bagian yang hilang ini harus kita isi sehingga menjadi kata kerja. Kata kerjanya sudah ada gitu, cocok dengan kata kerja ini. Berarti nantinya jadi noun clause yang jadi subjek diikuti oleh kata kerja has not yet been announced. Yang mana yang bisa? Yang bisa adalah yang B. What will be carried? Kalau it itu hanya subjek saja, what bisa berfungsi ganda sebagai konektor dan subjek. Kalau when itu hanya konektor. Kalau that bisa berfungsi ganda, tetapi di sini tidak bisa ya karena dianya nanti eh, konektornya tuh that has not been announced itu tidak bisa. Bisa secara struktur sebenarnya, tapi dia di sini tidak bisa berfungsi ganda. Walaupun pada kasus lain bisa gitu ya. Tapi kalau di sini tidak. Artinya apa? Harus ada subjek di situ. Kalau pakai konektor that. Sehingga yang memungkinkan adalah yang B. Apa yang akan dibawa di penerbangan luar angkasa berikutnya belum diumumkan kepada masyarakat umum. Kalau that saja nanti menjadi bahwa akan dibawa, nah ini kurang subjek untuk will be carried-nya. Karena that-nya di situ nanti berfungsi sebagai konektor saja. Jadi yang benar adalah yang what. What will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public. Kita lanjut nomor 9. During free fall, up to a full minute, a skydiver will fall at a constant speed of 120 mph. Ini balik lagi tidak perlu dibaca sebenarnya belakangnya. Kita cukup fokus pada di sini ada 2 koma nih. Kalau 2 koma seperti ini, itu biasanya adalah dia yang merupakan uh, anak kalimatnya. Tetapi di sini, karena biasanya kalau diapit koma seperti ini, itu awal kalimatnya adalah subjek utama kalimatnya. Sehingga yang dalam koma adalah kalimat atau anak kalimat yang menerangkan subjek tersebut. Tapi dalam nomor 9 ini, kalimatnya diawali during, yang merupakan preposisi. Sehingga prefall itu tidak bisa jadi subjek. Sehingga ya kalau subjeknya eh, bukan di awal seperti ini, berarti biasanya kan kalau subjek kalimat utamanya tidak di awal, berarti dia setelah koma. Nah, tapi setelah koma yang mana gitu ya? Apakah setelah koma yang ini artinya kita harus mengisi bagian yang hilang dengan subjek utama kalimat, atau setelah koma yang kedua, yaitu a skydiver will fall. Dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa a skydiver will fall itu merupakan subjek utama. Dan verbnya yaitu will fall ya. Karena di depan a skydiver tidak ada konektor. Berarti ini adalah main clause atau induk kalimat kalimat ini. Kalau sudah ada berarti kita cari bagian untuk melengkapi yang hilang agar dia jadi anak kalimat. Kalau yang A ini masih salah. Salah kenapa? Karena dia nantinya belum ada konektornya. Kalau yang B, ini yang betul. During free fall, which is up to a full minute, ini yang betul. Tapi sebenarnya which-nya itu kan tadi
anak kalimat selalu menerangkan, memberi informasi tambahan pada kata yang dia tempeli, yang dia ekorin. Sehingga which di sini sebenarnya menjadi konektor untuk free fall dengan up to a full minute. Gitu. Dengan subjeknya juga which, kata kerjanya is. Tapi which-nya berfungsi ganda sebagai konektor juga. Jadi di sini which is up to a a full minute itu merupakan anak kalimat atau adjective clause untuk free fall ya, bukan untuk a skydiver-nya. Nah, ini yang benar adalah yang D. Kalau being berarti ini belum ada konektornya. Karena being itu during free fall, being up to a full minute ini nanti sebenarnya bisa gitu kalau kalimatnya itu aktif, subjek dengan kata kerjanya dihilangkan, diganti dengan kata kerja ing bisa, tapi ini kalau menerangkan hal yang sama dalam hal yang sama dengan yang ada dalam kalimat utama. Tapi ini kan tidak ya. Dia kan menerangkan free fall. Free fall di sini itu cuman object of preposition, noun phrase, a prepositional phrase namanya. Jadi tidak bisa pakai being. Karena kalau being itu reduced clause di mana kata yang dia terangkan itu bagian dari uh, main clause atau induk kalimat. Di sini bukan. Ya, berarti yang C tidak bisa kita pilih. Kalau yang is ini hanya ada nanti kata kerja saja untuk klausa yang ini. Belum ada konektor dan juga subjeknya. Berarti tidak bisa kita pilih. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut nomor 10. The fact bla 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 most important rating period is about to begin has cause. Nah, di sini ada dua kata kerja kita lihat yaitu is dengan has cause. Has cause. Nah, ini yang mana gitu ya? Kalimatnya diawali the fact. Tidak ada embel-embel sebelum the fact. Kata benda the fact. Berarti the fact adalah main subject of this sentence. Kalimat utama dari induk kalimat. Subjek utama dari induk kalimat. Sehingga dia harus diikuti yang mana nih? Apakah is about atau begin? Sorry, has cause. Kalau begin itu to infinitive ya. Makanya dia ada to di depannya. Apakah the fact has cause atau the fact is about to begin? Kita lihat di situ. Antara is dengan has tidak ada konektor. Berarti salah satunya harus jadi kata kerja anak kalimat. Kalau seperti ini tidak ada koma, berarti induk kalimatnya gitu ya, atau anak kalimatnya antara di belakang setelah subjeknya gitu. Nah, subjeknya ada di sini. Kemudian kata kerjanya ada setelah blank antara is atau has, tapi kedua-duanya muncul setelah bagian yang hilang. Sehingga the fact di sini gitu ya harus diikuti, masih membutuhkan apa? The fact bla 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 the most important rating. Berarti di sini butuh setelahnya kan sudah ada the most important rating period, sudah ada subjek gitu ya. Kemudian berarti di sini hanya butuh konektor saja. Yang terdiri dari konektor saja, tidak berfungsi ganda, itu adalah yang that. Kalau what nanti dia berfungsi ganda. Antara jadi konektor dengan juga jadi subjek. Tapi kalau that hanya jadi konektor saja. Karena di sini sudah ada subjek the most important ratings period untuk kata kerja is. Sehingga nanti kalimatnya berbunyi the fact that the most important rating period is about to begin has cause. Berarti has cause itu ikut
the fact, kemudian ada konektor that untuk menghubungkan subject the fact dengan subject the most important, ratings period. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang D.